Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hari ini kita melanjutkan pertemuan mata kuliah tafsir hukum keluarga, membahas tentang surat At-Talaq ayat 4 sampai ayat 7, di mana bahasan ini adalah kelanjutan dari At-Talaq ayat 1 sampai ayat 3 pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam At-Talaq ayat 4 sampai 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salasatu asyhur wallahi lam yahidna wa ulatul ahmali yajaluna ayyadun hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu amran yusra dzalika amrullahi anzala ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi lahu ajra askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruna yudayyiqu alaina wa yakuna ulatul hamli yuqafiqu alaina hatta yaduna hamlahun fa in arda'nakum fala ta'tuna ujurahunna wa atamir bainakum bil ma'ruf wa in ta'asartum fa'atu la ukhra yaqitu sa'atin sa'ati wa qutira 'alai rizqu falyuqi ma Allah la yukallifu nafsan illa ma ata sayaj'alu Allahu ba'da yusra. Kita lanjutkan tentang bahasan tentang at-takhlil al-lafzi. Jadi analisis teks ya. Teks di dalam ayat Al-Baqarah At-Talaq ayat 4. Wallahi ya'isna ya. Adapun perempuan ya'isna yang ya'isna al-ya'su al-kunut ya. Ya'isna dari kata-kata Ya'isa. Ya'isa itu artinya perempuan yang sudah putus dari melaksanakan menstruasi. Wakila al-ya'su naqidur roja. Jadi lafaz al-ya'su itu lawan daripada ar-roja, harapan. Jadi perempuan yang sudah tidak ada harapan mengalami daripada menstruasi ya. Wallahi ya'isna minal mahid. Mahid itu dari kata al-haid ya. Haid itu al-mahid adalah yakunu isman wa yakun masdar. Jadi mahid itu dari segi struktur kalimatnya adalah isim, dan itu adalah bisa dikatakan masdar. Wal haid wal mahid ya. Haid itu apa sih? Istima'ud dami fir rahim ya. Jadi ya dikatakan haid, menstruasi adalah berkumpulnya darah pada rahim perempuan. Itu namanya haid ya. Istima'ud dami fir rahim. Ada lagi istilah namanya haud. Jadi hampir sama. Hado yahidu haidan. Kalau hado yahudu haudon ya, haud. Kalau khod adalah istima'ul ma'fi. Jadi kumpulnya air, telaga itu namanya haud. Haudu jahannam, telaga ya. Kemudian ini retabtum. Ini retabtum ay uskila alaikum minar roibah. Jadi kalau Anda merasa perempuan-perempuan itu merasa ragu ya, ay wakila taraddatum au jahiltum. Jadi perempuan-perempuan itu merasa ragu atau tidak tahu tentang menstruasinya ya. Wakila tayakontum ya. Wallahi ya'isna minal mahini ini irtabtum. Ada yang berikan makna ragu, ada yang berikan makna yakin ya. Ini irtabtum apabila kalian semuanya yakin, fa'iddatuna maka iddahnya perempuan-perempuan yang sudah monofus ya, tidak
ya, artinya sudah putus dari mengalami menstruasi, maka iddahnya adalah 3 bulan ya. Salah satu asyur, maka iddahnya adalah 3 bulan. Kemudian wa illallai lam yakitna ulatul ahmal, adapun perempuan yang tidak menstruasi tapi mereka ketika dicerai dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai menunggu kelahiran mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra, barang siapa bertakwa Allah akan menjadikan baginya urusannya menjadi mudah. Yukaffir, kaffara yukaffiru. Jadi kafara itu mana yasturu. Jadi kafir itu maknanya adalah asal mana kafir adalah takdiyatus syai', nutupi sesuatu. Jadi kalau kafir menutup tidak mau beriman, itu namanya kafir. Tidak mengakui akan beriman kepada Allah, itu namanya kafir. Ya. Takdiyatus syai' takdiyatan ya. Maka yukaffiru bimana yasturu wa yamhu al khata, jadi menutup atau menghapus akan kesalahan ya. Wujdikum, al wujdu itu adalah al maqdirah, kemampuan. Wal ghina ya, ghina artinya kelapangan ya. Wal yasar dan kemudahan, wasa'atu dan kelapangan, wattaqatu dan kekuatan. Jadi mana wujdu itu banyak, al maqdirah kekuatan, kemampuan, wal ghina kekayaan, wal yasar kemudahan, wasa'atu dan kelapangan, wattaqatu dan punya kekuatan. Jadi kekuatan untuk kekuatan untuk memberikan maskan, memberikan kemampuan untuk wa may taqillaha yukaffir anhu. Askinu, berikanlah tempat tinggal bagi perempuan-perempuan yang dicerai, guna min haisakang tu, di mana Anda tinggal, mi wustikum, dari kemampuan. Jadi nanti ada beberapa perbedaan pendapat para ulama tentang perempuan yang dicerai, antara tolak bain sugro dan bain kubro. Apakah mereka mendapatkan tempat tinggal dan nafkah atau tidak, itu menjadikan perdebatan di kalangan para ulama. Wa tamiru wa tamiru aitasyawaru, dilakukan musyawarah. Jadi biasanya kalau dalam perceraian maka nanti yang pihak melakukan mediasi adalah pihak dari hakim ya, hakim dan pihak tergugat dan penggugat, dilakukan musyawarah. Wa tamiru bainakum ya, itu jadi itamaro bimana tasyawar ya, musyawarah ya. Ta'asartum ayatadayaktum wa tasyakaktum, jadi artinya Anda merasa tidak mampu, merasa ragu ya terhadap pemberian, tidak ada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan tentang berapa yang harus diberikan kepada wanita yang mutallaqah dari itu ya, tentang nafkah dan maskannya ya. Du saatin ayanakidudik, jadi orang yang punya kelapangan dari segi harta ya, atau orang wasatu aljiddatu wattaqah, orang yang mempunyai kekuatan, kemampuan. Itu berbeda dalam memberikan ketika perempuan dalam masa iddah, apakah nanti dia diberikan maskan atau sukna atau nafkah ya. Nanti semuanya adalah berdasarkan kepada putusan dari pengadilan. Al-Manul Ijmali, jadi mana secara global tentang Al-Tolak ayat 4-7 ini. Wa bayanallahu iddatal mutallaqat iddatal mar'a mutallaqah fi suratul Baqarah. Ayat sebelumnya adalah Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Baqarah tentang iddahnya perempuan yang dicerai ya. Dalam surat Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabna bi anfusina, salah satu huruf bahwa perempuan yang dicerai merasa menunggu masa iddahnya adalah 3 kali sucian ya.
ada yang mengatakan 3 kali khaitan, ada yang mengatakan 3 kali sucian ya. Wa amal lati, dan ayat 4 ini adalah menyangkut persoalan wa amal lati la takhidu li kibari siniha aw li sigariha aw li hamliha. Adapun ayat tolak ayat pasal 7 ini bicara tentang perempuan yang dicerai, tapi posisi perempuan itu adalah perempuan yang sudah menofus ya, yang sudah menofus, yang tidak mengalami masa menstruasi ya, karena usia, istilahnya menofus. Apakah ada terjadi perceraian yang sudah usia lanjut? Banyak. Jadi perceraian itu tidak melihat kepada faktor usia. Banyak juga orang-orang yang sudah pernikahan puluhan tahun tapi berakhir dengan sebuah perceraian ya. Itu bisa terjadi, banyak ya, banyak faktor ya. Jadi faktor internal dan eksternal yang bisa menjadikan terjadi perceraian, tidak memandang persoalan usia ya. Ya, tapi memang dari segi data di dalam pengadilan agama itu memang juga, apalagi sekarang, jadi faktor yang domain bukan hanya faktor ekonomi, tapi banyak faktor ya, apalagi dengan majunya di bidang teknologi, persoalan karena SMS, karena WA, karena Instagram, ya Facebook dan segalanya, itu bisa juga salah satu di antara yang memicu terjadinya sebuah perceraian dalam rumah tangga karena faktor kecemburuan ya. Makanya juga pakai HP, juga pakai ponsel atau pakai gadget itu harus hati-hati, karena juga bisa menjadi peluang terjadinya sebuah konflik dalam rumah tangga. Kemudian tolak ayat 4 ini, waqad ja'at hadil ayah lakul minin ya. Ayat ini adalah menjelaskan tentang posisi perempuan yang dicerai posisi perempuan adalah perempuan yang menofus apabila tidak diketahui masa iddahnya. Idza jahiltum iddatal lati yaisal minal mahid, apabila kau tidak mengetahui iddahnya perempuan yang sudah menofus, wa uskila alaikum amruha, dan itu menjadi persoalan terkait dengan persoalan perempuan yang tadi menofus tadi itu, fa iddatuha salasatu asyhur, maka iddahnya adalah perempuan yang dicerai dalam kondisi yang menofus tadi itu adalah iddahnya 3 bulan ya, salah satu asyhur, berarti hampir sekitar 90 sampai 100 hari. Wa kadzalika iddatul lati tuliqat wa lam tara haida salat asyhur, demikian juga iddahnya perempuan dicerai dan perempuan itu tidak mengalami menstruasi, maka perempuan adalah iddahnya 3 bulan. Wa amal hamil fatantahi bi wiladati iddatuha. Adapun perempuan yang dicerai dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah melahirkan daripada anak itu sendiri, anak yang dikandung ya. Kemudian wa'alar rajuli ayuskina mutallaqatu fi dari alladhi yaskunu ala qadri tawqi. Perempuan yang lelaki yang menceraikan istrinya maka posisi perempuan yang dicerai, kewajiban seorang suami adalah memberikan maskan, tempat tinggal di rumahnya ya, sesuai dengan kemampuannya, memberikan wa wus'ihi, sesuai dengan kemampuannya, wa laysa lahu ayyadiqu 'alaiha wa yudarru fi nafqati wa sugna yalja'i ilal khuruj min dariha. Ya, tidak boleh perempuan itu ya katakan ayyadiqu 'alaiha, ini semacam teror, melakukan teror ya, ayyadika, jadi memberikan teror atau mempersekusi ya pada istrinya yang dicerai ya. Wa yadurru 'alaihi naqo, ya tidak diberikan nafkah dan segala sukna sehingga dia bisa keluar dari rumahnya. Nah, kemudian wa idza kanat al-mar'atu hamilan, kalau memang perempuan dicerai dalam keadaan hamil, fa alai yunfiqu 'alaiha wa la ta'mutul hamli ba'talak, maka seorang suami berkewajiban berikan nafkah pada perempuan yang dicerai dalam keadaan hamil itu, walaupun masa hamilnya adalah cukup lama sehingga dia melahirkan daripada kandungannya ya. Wa idza waladat wa radiyat an tardi ibnaha
Fala rajul ar-raya adfa'ala ajrul radha'ah. Kalau memang perempuan itu sudah melahirkan karena anak itu adalah hasil anak bersama dan perempuan yang sepakat, ya maka kewajiban dan dia mau menyusui terhadap anaknya, maka seorang suami wajib memberikan biaya menetai, ya, ajur radha'ah, ya. Jadi karena itu adalah kewajiban suami, walaupun itu sudah cerai, maka seorang suami berkewajiban untuk memberikan biaya menetai, ya. Fa'ina surah al-ittifaq, kalau memang tidak ada kesepakatan antara ayah dengan ibunya, ya, tidak sampai pada hal yang bisa disepakati yang diterima oleh kedua belah pihak, ya, maka seorang ayah berhak melakukan mencarikan orang-orang yang mau memberikan ASI kepada anak yang lahir dari sebuah pernikahan yang tadi terjadi perceraian. Wal infaqu 'alal muttati bi hasbi taqatir rajul. Kewajiban berikan nafkah pada perempuan yang dicerai dalam posisi dalam masa iddah itu adalah bergantung kemampuan orang laki-laki. Ya, kalau memang dia adalah orang yang kaya, maka kewajiban suami memberikan perempuan yang cerai sesuai dengan kelayakan kepantasan dari kekayaannya. Kalau memang dia tidak mampu, ya hidupnya pas-pasan, ya maka tidak ada kewajiban untuk bagi seorang suami tadi itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu adalah penekanan di dalam ayat ini. Itu adalah penjelasan dari segi secara umum, ya, mana ijmal, mana secara global, dan mana analisis teks daripada At-Talaq ayat 4 sampai ayat 7, ya. Kemudian asbabun nuzulnya ayat ini ada beberapa riwayat. Pertama dalam riwayat Al-Hakim yang ada di dalam kitab Rawahil Bayan ini juz 2 halaman 600, ya, 605, ya. 605 sampai 625, ya. 605 sampai 620, ya. Riwayat Al-Hakim dalam kitab Sahih Hakim, ya, dan Ibnu Jarir dalam kitab At-Tabari, Imam Al-Bayhaqi dalam kitab Sunan Al-Bayhaqi disebutkan, ya. Itu riwayat pertama bahwa ayat ini turun terkait dengan iddahnya perempuan yang dicerai dan perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam surat Al-Baqarah yang lalu, ya. Disebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna nisa al-Madinah yaqulna." Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, ya baginda Rasul punya wanita-wanita penduduk kota Madinah, mereka mengatakan, "Qad baqiya minan nisa'i ma lam yudhkar fi syai'." Ada hal yang tersisa dalam sesuatu yang tidak disebut di dalam Al-Qur'an tentang status hukumnya perempuan yang iddahnya perempuan yang dicerai, terutama perempuan yang menufus dan perempuan yang masih kecil, ya. Qala wa ma huwa, apa itu hal sesuatu yang enggak disebutkan hukumnya di dalam Al-Qur'an? Qala as-sighar, yaitu perempuan masih belum dewasa, wal kibar, yaitu perempuan-perempuan yang sudah lansia, wa dawatul hamli, jadi perempuan yang dicerai mereka dalam keadaan hamil. Maka turun ayat ini, wallahi ya'isna minal mahid, ya. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Waqidi dalam Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul wal Baqai dan Al-Baqai dan Imam Al-Khazin dalam kitab tafsir Khazin disebutkan anna ulama nuzila qaulu ta'ala, bahwa ketika turun ayat wal mutallaqatu yadribna anfusina, ya. Kemudian seorang bernama Khalad ibnu Nu'man Al-Ansari bertanya, "Ya Rasulullah, fama idatul ladzi la takhid?" Ya. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai baginda Rasul, iddahnya perempuan yang
manofus ya. Apa idahnya perempuan yang manofus? Dan kemudian wa idatul lati lam tahid ya. Jadi dan yang kedua adalah idahnya perempuan yang belum menstruasi, artinya perempuan yang masih kecil. Wa idatul hubla, dan idahnya perempuan yang lagi hamil dan dicerai tapi dalam keadaan hamil. Maka turunlah ayat ini, Tolak ayat 4 sama ayat 7 ini. Kemudian apa sebenarnya hukum-hukum ya, kandungan hukum yang ada di dalam At-Tolak ayat 4 sampai 7 itu. Al-Ahkam Asy-Syariah wa ma al-hukum awal. Jadi hukum pertama, kandungan hukum yang pertama dalam At-Tolak ini. 1. Ma idatul mar'alati la tahid ya. Apa idahnya perempuan yang dicerai tapi dia tidak menstruasi? Perempuan yang manofus yang dicerai itu idahnya berapa? Al-mar'atu ghairul khaidi tashmalu min man balagha sinal yasi was-saghiru allati lam tara al-khaidu ba'da ya. Jadi perempuan yang tidak menstruasi adalah mencakup perempuan yang sampai usia memasuki masa menopause ya, sinal yasi, masa menopause ya, atau perempuan yang masih kecil ya, yang belum mengalami menstruasi ya. Jadi ini dulu mungkin ya, kalau sekarang kan anak-anak perempuan sekarang yang belum menstruasi ya belum nikah ya. Ya kalau sekarang ya, karena tidak mungkin orang nikah itu di bawah usia 16 tahun, apalagi dengan putusan MK perempuan minimal nikah usia 18 tahun, atau mungkin belum 16 tahun tapi melakukan dispensasi nikah bisa aja, tetapi rata-rata mungkin anak umur 13 tahun sekarang sudah menstruasi. Amma man yaisat minal khaidi, adapun wanita yang menstruasi, artinya yang mengalami monofus, yang tidak mengalami menstruasi, faidatu salasatu ashhurin, jadi idahnya ada 3 bulan. Itu ada sepakat para ulama. Bila khilafin, seluruh ulama mengatakan khilaf ya. Demikian juga wanita yang perempuan yang masih kecil yang belum menstruasi, idahnya adalah 3 bulan. Nah, soalannya adalah sekarang para ulama berbeda pendapat tentang perkiraan ya, masa usia manofus ya. Waktu di papitak sinil yasi. Jadi ternyata para ulama berbeda pendapat tentang usia manofus itu. Faqatara ba'dul fuqaha bisitina sana. Ada yang mengatakan bahwa manofus itu sinul yasi, usia manofus adalah 60 tahun. Sitina sanatan. Sebagian ulama fikih mengatakan 60. Wa qadara ba'dhum, ada ya ulama lain yang memprediksi bahwa manofus adalah usia 55 bil khamsin wa khamsina sana ya. Ini adalah intervalnya ya, tentang usia manofus ya. Wakila, ada yang mengatakan walibu sin ya'sil nisa fi makani allati yafi ya. Jadi masa manofus itu adalah bergantung juga faktor geografis ya, sangat mempengaruhi. Mungkin orang di daerah kutub ya, di daerah yang tanahnya yang cuacanya panas mungkin juga berbeda. Orang yang hidupnya di pinggir di bawah lereng gunung ya, atau mungkin di pinggir pantai juga beda. Maka dikatakan walibu sinni ya'sin nisa fi makaniya alladhiya fa in fa'inal makana alladhi kana taibul hawa wal ma yutau fi ya'sil ya'si. Ini ada penjelasan bahwa masa usia manofus itu adalah bergantung kepada domisili ya. Kalau dia berdomisili di tempat yang sejuk udaranya, baik pengairannya ya, airnya artinya cukup ya, maka masa usia manofus itu adalah lambat ya. Kemudian tadi terkait dengan iddahnya perempuan yang manofus ya. Wa amal mar'atu idza kanat tahidu wa lam tara al haidha fi iddatiha wa lam yudra sababuhu ya.
Ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat iddahnya perempuan yang haid ya, tapi iddahnya perempuan yang belum memasuki masa menstruasi ya. 3 bulan adalah sama dengan iddahnya perempuan yang masa menufus, yaitu 3 bulan 10 hari. Salah satu asyur adalah 3 bulan, bukan 3 bulan 10 hari, adalah 3 bulan. Itu adalah pendapat Ali, Utsman, Zaid bin Sabit dan Ibnu Mas'ud. Kemudian Imam Malik berbeda pendapat bahwa kalau perempuan yang menufus maka ditunggu tuntadaru tis'ata asyurin ya, itu masa 9 bulan. Dalam rangka apa? Itu lama baro'ati rohimah, dalam rangka untuk mengetahui lepasnya atau bebasnya rahim perempuan. Alasannya apa? Karena 9 bulan itu adalah masa umumnya, masa usia kehamilan ya. Fa'ilam yabin alhamlu, jadi kalau 9 bulan tidak jelas kehamilannya, maka dapat diketahui atau bebas rahim perempuan ya. Kemudian dihitunglah masa iddah, yaitu adalah 3 bulan, masa 3 bulan. Itu adalah pendapat Malik Ahmad, jadi dikutip dari Umar bin Khattab. Kemudian yang hukum yang kedua, al-hukum salis, hukum yang ketiga ya. Ma yaidatul hamil ya. Berapa iddahnya perempuan yang hamil ya. Jadi kalau kembali kepada teks ayat bahwa orang yang hamil berakhirnya masa iddahnya adalah dengan melahirkan anak yang dikandungnya ya, sesuai dengan ayat itu Al-Baqarah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi arba'ati asyhur. Jadi iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka dia memilih di antara 2 masa yang terpanjang ya. Yaitu adalah iddahnya perempuan yang dicarai dalam keadaan hamil adalah melahirkan kehamilannya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang iddahnya perempuan yang tinggal mati suaminya ya. Tapi jumhur mengatakan waqala al-jumhur iddatul mutawaffa anha zawjuha, iddahnya perempuan yang tinggal mati suaminya adalah dalam keadaan hamil adalah antadoa hamilha, dia adalah melahirkan kehamilannya ya. Ya hamil, mati suaminya meninggal, maka iddahnya adalah melahirkan daripada kehamilannya, anak yang dikandungnya. Tetapi Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali mengatakan wa ulatul ahmal ay fil mutalaqah, jadi perempuan yang hamil yang diceraikan ya, beda itu. Kalau orang yang ditinggal mati suaminya ketika dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah iddah yang terjauh, ab'adul ajalaini, yaitu adalah masa yang paling jauh. Fala tu'al qabla arba'ati asyhurin wa asra ya. Kalau dia melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, maka menunggu sampai berakhirnya tentang berakhirnya daripada masa 4 bulan 10 hari itu. Berikutnya adalah hukum yang keempat adalah terkait dengan status perempuan yang dicerai ya, dicerai talak 3 ya. Apakah berhak mendapatkan sukna, tempat tinggal, domisili, dan mendapatkan nafkah ya. Wala khilaf bain ulama fiskanin mutalaqat ar-raj'iyah. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang hak untuk mendapatkan tempat tinggal bagi perempuan yang telah raj'i ya. Raj'i artinya perempuan tolak bain sugro, jadi perempuan yang masih berhak untuk kembali kepada mantan suaminya. Tetapi itu tidak ada perbedaan di antara para ulama. Tapi yang berbeda adalah tentang perempuan yang dicari yang ditalak 3 di bain kubro ya. Dalam hal terkait dengan perempuan yang dicerai yang ditalak dengan bain kubro ada beberapa pendapat. Pertama, Imam Asy-Syafi'i wa dzhaba Malik wa Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa perempuan yang ditalak dengan talak bain kubro ya, maka dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan
tetapi tidak mendapatkan nafkah, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, dan dia tidak berhak mendapatkan nafkah, ya. Kemudian Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya mengatakan bahwa perempuan yang ditalak 3 atau bain kubro, dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan nafkah selama posisi perempuan itu dalam masa iddah, ya. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ahmad dan yang lain mengatakan bahwa perempuan yang talak 3 bain kubro tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak juga berhak mendapatkan tempat tinggal. Apa argumentasi mereka? Pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Malik yang Syafi'i, mengatakan bahwa dalilul madzhab awal adalah firman Allah Ta'ala, wa in kunna uladu hamlin fangfiku alaina hatta yadun hamlahun, ya. Ini dasar ayatnya adalah ayat ini. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa perempuan yang dicerai dengan talak 3 maka dia berhak mendapatkan tempat tinggal, ya. Karena di sini Allah menyebutkan lamma dzakara as-sukna at-talaqu ala kulli mutalaqah. Di sini Allah menyebutkan ketika bicara tentang tempat tinggal, Allah mengatakan ya bagi perempuan yang dicerai. Jadi tidak ada bedanya antara talak 3 atau talak bain sugro, ya. Itu maka dia berhak mendapatkan tempat tinggal tapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Falamma dzakara an-nafqata faqaida bil hamli. Kemudian Allah menyebutkan nafkah itu dikaitkan dengan status perempuan yang dicerai tadi itu. Kalau dia dalam keadaan hamil, ya maka dia berhak mendapatkan sukna dan nafkah, ya. Fadalla alla anal mutallaq al ba'in la nafqata lahu. Jadi dari ayat ini mengatakan bahwa perempuan yang ditalak dengan bain kubro, talak 3, tidak berhak mendapatkan nafkah baginya. Ya. Kalau bain sugro, dia berhak mendapatkan tidak mendapatkan nafkah tapi berhak mendapatkan tempat tinggal. Itu bain sugro. Kemudian mazhab yang kedua adalah firman Allah Ta'ala wala tudarruhuna idaiku alaihinna. Jadi ayat ini janganlah kau tudarruna, ya, membahayakan, menyakiti pada perempuan yang cerai agar membuat kehidupannya semakin sempit, menjadi rumit, ya. Wa tarkun nafaqati min akbaril idrar. Jadi tidak memberikan nafkah kepada perempuan yang dicerai itu adalah salah satu di antara menyakiti, membahayakan kepada perempuan yang paling besar, ya. Nah, oleh karena itu pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan perempuan yang dicerai, ya, perempuan yang dicerai dalam talak 3 juga berhak nafkah dan juga mendapatkan tempat tinggal, ya. Itu Abu Hanifah, ya. Waliana mutaddatun, karena perempuan yang cerai itu adalah posisinya dalam badan perempuan yang dalam masa iddah, dia berhak mendapatkan tempat tinggal, ya. Yang kedua, an-nasukna kalamakan hakon fimalin. Jadi tempat tinggal itu adalah merupakan hak, ya, yang terkait dengan persoalan biaya atau hak benda, ya. Dan ini adalah Allah sebutkan bahwa kewajiban berikan nafkah dan tempat tinggal itu adalah mencakup baik tolak yang bain kubro ataupun bain sugro. Jadi dia berhak mendapatkan nafkah dan juga berhak mendapatkan tempat tinggal, ya, selama posisinya dalam keadaan iddah. Yang dalil yang ketiga yaitu adalah Imam Ahmad dan yang lain, ya. Imam Ahmad mengatakan berdasarkan pada hadis Fatimah binti Qais bahwa Fatimah ini diceraikan oleh suaminya pada masa Nabi, wa kana anfaqu alaihi nafaqatan falamma radalika, ya. Jadi ketika dia dicerai oleh suaminya, dia mendapatkan nafkah, tidak mendapatkan tempat tinggal,
dia mengadukan kepada Rasulullah. Dia mengatakan Hatimah, dia mengatakan wallahi demi Allah la di mana Rasulullah, aku akan beritahukan kepada Rasulullah ya. Fa in kana li nafaqatun ahadul ladzi yuslihuni wa lam takun li nafaqatun lam akun syai'an ya. Jadi kalau memang aku berhak mendapatkan nafkah berdasarkan putusan Nabi, aku akan ambil, kalau tidak ya aku tidak ambil sedikit pun ya. Qalat, dia mengatakan fatakaru dari Rasulullah ya. Kemudian aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah, ternyata Rasul mengatakan la nafaqata laki wala sugna, Anda tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak juga mendapat tempat tinggal. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan yang lain ya. Jadi beberapa perbedaan pendapat ya. Ini kemudian apa sebenarnya petunjuk ayat 4 sampai 7 itu? Ada beberapa poin ya. Pertama adalah perempuan yang menstruasi dan perempuan kecil, perempuan yang belum dewasa yang dicerai dan dia belum menstruasi, maka ketika dia cerai maka iddahnya adalah 3 bulan ya. Yang kedua, bahwa perempuan yang hamil yang dicerai maka iddahnya adalah sampai melahirkan, daripada melahirkan kandungannya ya. Yang ketiga, bahwa bertakwa kepada Allah akan memudahkan semua urusan orang mukmin dalam kehidupan dunia dan bisa menghapus semua kesalahan ya, dan memperbesar pahala nanti kelak di akhirat. Yang keempat, bahwa perempuan yang sedang menjalin masa iddah dia tinggal di tempat tinggal dari suaminya sehingga sampai dia habis masa iddahnya. Yang kelima, ala rajuli alla yadiqu ala mutatibin nafaqah. Perempuan yang mencerai istrinya tidak boleh mempersulit ya kepada perempuan yang sedang mengadakan masa iddah tentang nafkah dan tempat tinggal ya, agar dia tidak memaksa perempuan untuk keluar dari tempat tinggalnya. Yang keenam, bahwa biaya nafkah perempuan yang hamil ya berlanjut sampai dia melahirkan kandungannya, sekalipun masa hamilnya cukup lama. Kemudian yang ketujuh, bahwa perempuan berhak mendapatkan biaya atau ongkos dia ketika menyusui daripada anak yang dilahirkan dari perceraian dengan mantan suaminya ya, berhak ya, itu hak daripada perempuan ya, sehingga perempuan yang menatai itu adalah berhak mendapatkan ongkos ya. Yang kedelapan, bahwa biaya itu adalah bergantung kepada kedudukan daripada suaminya, dia kaya ataupun miskin adalah bergantung, besar kecilnya adalah bergantung kepada keberadaan daripada suaminya ya. Yang kesembilan, bahwa beban yang terkait dengan infak biaya tadi itu besar kecilnya adalah bergantung kepada kemampuan yang Allah berikan kepada hambanya. Ini adalah beberapa hal yang terkait dengan ayat 4 sampai ayat 6. Kemudian yang terakhir, hikmatut tasyri'. Jadi nilai-nilai ajaran rahasia-rahasia yang termuat di dalam kandungan surat At-Thalaq ayat 4 sampai 6 itu. Di sini disebutkan wazawaju ala sasulati fi bidal Islam. Perkawinan merupakan pilar dasar dalam membangun sebuah masyarakat yang Islam. Kemudian perceraian wa talaqu wa sabilul qat'i ala zawjiyah ba'duhuma bi ba'd. Bahwa perceraian merupakan jalan untuk memutus relasi hubungan suami istri keduanya antara sebagian dengan yang lain. Kemudian bahwa Islam tidak boleh melarang bahwa perempuan yang dicerai ya wa bihadza lam yadil Islam al mar'ah haitsu faradala an-nafaqah. Islam tidak menganiaya
menyakiti pada perempuan ketika dia ditentukan tentang biaya nafkah daripada perempuan yang dicerai, di mana perempuan itu perempuan yang hamil atau perempuan yang mempunyai anak yang menyusui, maka dia berhak mendapatkan tempat tinggal. Maka anak wasukna madanat mahbusatan di sadiqir rajul, ya. Ini adalah kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan yang dicerai, apalagi posisi perempuan itu adalah dalam keadaan melahirkan misalnya. Karena hamil dan melahirkan, maka suami berkewajiban menanggung biaya untuk menatai daripada bayi yang dilahirkan, ya. Kemudian wa amal khawamil, adapun perempuan yang dicerai dalam keadaan hamil, maka Allah menjadikan iddahnya dia melahirkan, ya. Sekalipun masa kehamilannya panjang, ya, maka perempuan, ya, berhak untuk maka seorang suami berhak untuk memberikan nafkah kepadanya, ya. Ya. Dan bahwa iddahnya perempuan yang melahirkan itu, bahwa perempuan yang melahirkan itu adalah walaupun masa iddahnya. Wa amal khawamil, ada perempuan yang hamil, Allah telah menjadikan iddatahunna, iddahnya perempuan yang hamil itu adalah melahirkan, sekalipun masa hamilannya adalah panjang, ya. Jadi tidak melihat panjang dan pendeknya, tapi yang jelas bahwa kalau memang dia hamil dan ketika hamil itu dia dalam keadaan cerai, maka iddahnya menjadi cukup panjang. Dan melahirkan itu adalah sebagai alasan untuk bara'atur rahim, ya, adalah bebasnya rahim perempuan dari sisa-sisa mantan daripada suaminya. Kemudian di dalam ayat ini juga Allah Ta'ala memerintahkan pada orang-orang, pada mantan suami, untuk memberikan tempat tinggal kepada perempuan-perempuan yang dicerai, ya, sesuai dengan kemampuan dan keberadaan daripada mantan suaminya, ya. Dan tidak boleh melakukan menyakiti atau menteror kepada perempuan-perempuan yang cerai dalam hubungan muamalah di antara mereka selama perempuan itu tinggal di tempat tinggal daripada tempat tinggal yang diberikan oleh seorang suami. Kemudian Allah Ta'ala wa khassat dawatul ahmal, Allah Ta'ala telah mengkhususkan bagi perempuan-perempuan yang dicerai dalam keadaan hamil dengan menyebutkan nafkah, ya, kewajiban memberikan nafkah kepada perempuan-perempuan yang dicerai dalam keadaan hamil, ya. Wa anatu labutatul hamli yukhalidu zam'ifaq bi ba'di tudafaqiyatihi. Jadi masa panjangnya masa kehamilan adalah sangat menentukan terhadap masa kewajiban untuk memberikan nafkah kepada perempuan yang dicerai tadi itu dalam keadaan hamil. Wa idza qasara muddatul hamli, kalau masa hamilnya adalah pendek, maka kewajiban nafkah juga pendek, ya, sampai dia melahirkan, ya. Itu adalah penjelasan yang terkait dengan aspek pembinaan hukum, bagaimana posisi perempuan yang dicerai dalam keadaan hamil, ya. Wa amar rodo, adapun perempuan yang dicerai kemudian dalam keadaan hamil dan dia mempunyai anak, ya, bahwa kewajiban itu, ya, Allah tidak mengajikan kewajiban kepada seorang ibu, ya. Maka kewajiban untuk menyusui itu adalah kewajiban bersama, karena itu adalah anak bersama antara suami istri, ya. Nah, di antara hak perempuan itu adalah dia berhak untuk mendapatkan honor, mendapatkan biaya dari menyusui terhadap anak yang dilahirkan, ya, ya, terhadap anak yang dilahirkan, ya, ya. Itu adalah ketentuan hukum yang diberikan oleh Ta'ala di dalam ayat ini, ya. Itulah beberapa poin-poin dan kesimpulan hukum yang ada di dalam surat At-Thalaq ayat 4 sampai ayat 7. Saya kira itu beberapa penjelasan
insya Allah dilanjutkan di pertemuan yang lain, dan nanti kita akan memasuki masa UTS ya. Insya Allah nanti akan saya beritahu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.